11, Kecamatan Kencong, kelompok 4, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menampilkan praktek baik pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang sekolah dasar kelas 3 dengan materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan model problem based learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta pemahaman peserta didik terhadap materi. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga anak-anak bisa berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Dan sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi hari ini, Bu Guru akan mengabsensi anak-anak terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua, ya alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya kita senantiasa diberi kemudahan dan diberikan kelancaran dalam mencari ilmu. Ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang hadis. Sekarang kita mau mempelajari yaitu tentang kitab-kitab Allah. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep, nama, dan fungsi 4 kitab Allah dengan benar. Maka dari itu, habis ini anak-anak akan Ibu berikan yaitu materi tentang 4 kitab-kitab Allah. Sebelum Ibu beri materi kepada anak-anak, Ibu akan memberikan yaitu pertanyaan kepada anak-anak. Apa yang dimaksud kitab Allah? Ayo siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Pedoman hidup umat Islam.
Baik, betul. Bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah mendengar nama-nama kitab Allah? Tiga. Saya Bu Guru. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tiga. Ya, betul sekali. Yaitu nama-nama kitab Al-Quran ada 4. Apa saja tadi? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iya, betul. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Saya Bu Guru. Karena kita sebagai orang Islam harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Betul sekali ya, karena kita sebagai umat Islam yaitu harus yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru, maka dari itu kita akan menyimak materi berikut ini. Ada 4 kitab-kitab yang wajib diimani, yaitu diantaranya ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tentunya anak-anak bisa membedakan mana kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sesuai dengan penerimanya, yaitu seperti Taurat diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab yang terakhir yaitu ada Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keagungan Al-Quran sebagai penutup, yaitu Al-Quran adalah kitab yang terakhir atau sebagai penutup, yaitu dijaga sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemurniannya, tidak ada yang dapat mengubahnya. Mukjizat terbesar Al-Quran ini merupakan mukjizat terhebat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan yang ketiga berlaku selamanya, yaitu menghapus kitab terdahulu, ajarannya berlaku hingga hari kiamat. Adapun keagungan yang terakhir yaitu pahala berlipat ganda. Barang siapa yang membacanya bernilai pahala yang dihitung per huruf, apalagi menghafalkannya. Tentunya anak-anak sudah paham siapa yang banyak mengaji, siapa yang banyak membaca Al-Quran, kebaikannya atau pahalanya begitu banyak. Karena dengan membaca Al-Quran 1 huruf saja, pahalanya berapa? Yaitu 10. Baiklah. Untuk kelanjutan materi, hidayah dari lembaran wahyu kisah Umar bin Khattab. Kemarahan Umar. Umar sangat marah mengetahui adiknya Fatimah memeluk Islam. Ia datang dan ingin merebut lembaran ayat Al-Quran secara paksa. Kenapa Umar begitu marahnya melihat si adik yaitu memeluk agama Islam? Karena pada waktu itu Umar belum memeluk agama Islam, sehingga Umar mendengar adiknya memeluk agama Islam dan membaca Al-Quran. Umar sangat marah, ya, dengan marahnya sehingga Fatimah dipukul dipukul sampai berdarah. Setelah itu Umar
dipukul sampai mengeluarkan darah, sehingga Umar juga ingin memeluk agama. Adapun cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, untuk kitab sebelum Al-Quran, yakni bahwa Allah menurunkannya kepada nabi terdahulu. Yakin isinya adalah wahyu Allah yang benar. Ajarannya hanya untuk umat masa lampau, tidak untuk diamalkan umat saat ini, kecuali termuat dalam Al-Quran. Sedangkan untuk Al-Quran, yaitu yakin tanpa ragu bahwa ini adalah pedoman utama hidup kita, berlaku sampai akhir zaman. Tindakan nyata harus dibaca, dipelajari, dihayati, dan diamalkan setiap hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, perhatikan video yang akan Ibu tampilkan pada layar ini. Perhatikan dengan seksama. Halo teman-teman penjelajah hebat. Selamat datang di petualangan kita hari ini. Coba deh, pejamkan mata kalian sebentar. Tutup rapat-rapat ya. Terus bayangin, kalian lagi cari harta karun rahasia, tapi di tempat yang super gelap. Gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Wah, pasti rasanya deg-degan dan agak serem kan? Oke, sekarang buka mata kalian. Bayangin kalau beneran jalan di tempat gelap tanpa lampu sama sekali. Pasti gampang banget tersandung atau nabrak tembok kan? Aduh. Nah, sama kayak kita butuh senter di tempat gelap, Allah yang Maha Penyayang nggak akan ngebiarin kita kebingungan. Makanya, Allah kasih kita peta harta karun spesial dan cahaya petunjuk yang super terang, biar kita bisa nemuin harta karun kebaikan dalam hidup kita. Siap mulai petualangannya? Yuk kita berangkat! Tada, ini dia 4 peta ajaib yang kakak maksud. Ada 4 kitab suci luar biasa yang jadi panduan hidup kita. Tapi peta-peta ini nggak jatuh gitu aja dari langit loh. Peta ini diantarkan oleh para pemandu mulia utusan Allah, yaitu para nabi kita. Masing-masing kitab ini bawa cahaya yang benderang banget buat nuntun kita ke arah kebaikan, ngejauhin kita dari jalan yang salah, dan pastinya nganterin kita ke kebahagiaan sejati. Sekarang pelan-pelan kita buka gulungan peta yang pertama ya. Wah, ini adalah kitab Taurat. Peta yang keren ini diberikan langsung oleh Allah kepada nabi yang sangat mulia dan super berani, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu, Taurat diturunkan sebagai pedoman yang kuat banget buat umat Nabi Musa. Berkat Taurat ini, mereka jadi tahu mana perbuatan yang benar dan mana yang salah, biar nggak tersesat deh dari jalan kebaikan. Perjalanan kita lanjut ke peta kedua nih, yaitu Kitab Zabur. Kitab istimewa ini diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Kalian tahu nggak, Nabi Daud itu punya suara yang merdu banget. Nah, isi dari Kitab Zabur ini juga indah banget, penuh dengan hikmah, peringatan, dan nasihat-nasihat yang bentuknya kayak puji-pujian. Bacanya tuh bikin jiwa jadi tenang dan selalu ngingetin kita buat terus bersyukur. Lanjut lagi, kita buka lembaran peta ketiga kita, yaitu Kitab Injil. Kitab suci yang satu ini bawa kebenaran dan kabar yang sangat menggembirakan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membimbing beliau dan umatnya dengan penuh kasih sayang. Lewat Injil, manusia diajak untuk saling mengasihi dan hidup damai. Keren banget ya, gimana Allah selalu ngirim petunjuk penuh cinta di setiap zaman. Dan sampailah kita di peta yang terakhir, sekaligus peta yang paling agung, yaitu Al-Quran. Kitab penyempurna ini diberikan kepada Nabi penutup kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu ibarat buku panduan hidup paling lengkap buat semua orang di seluruh dunia. Cahayanya tuh terang benderang, gak akan pernah padam, dan berlaku sampai kapanpun. Pokoknya, Al-Quran adalah teman terbaik buat nemenin petualangan hidup kita setiap hari. Tunggu bentar deh. Ada satu rahasia kecil yang harus kalian tahu nih. Sebelum ada buku-buku yang tebal tadi, Allah juga ngirimin yang namanya syahifah. Apa sih syahifah itu? Kalian bisa bayangin syahifah ini kayak lembaran-lembaran kecil bercahaya atau catatan suci yang turun dari langit untuk bantu ngebimbing para nabi. Jadi selain buku besar, petunjuk Allah juga ada di lembaran-lembaran suci ini. Menarik banget kan? Tapi ya teman-teman, percaya sama kitab-kitab ini tuh bukan cuma soal hafal 4 namanya aja loh. Punya peta tapi nggak dipakai kan sayang banget. Artinya, kita harus pelajari sama-sama dan yang paling penting kita amalkan.
Membaca Al-Quran setiap hari itu emang hebat banget. Tapi perbuatan kita setelah membacanya itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Bukti kita beriman itu ya dari perbuatan baik kita di rumah, di sekolah, dan di mana aja. Terus perbuatan kayak apa sih yang ngebuktiin kalau kita ngikutin panduan suci ini? Wah, banyak banget. Mulai dari hal simpel kayak jujur waktu main sama temen, misalnya nggak curang pas main petak umpet, terus bergotong royong bersihin kelas bareng-bareng biar cepat selesai, sama satu lagi nih, selalu ngucapin salam dan menghargai orang lain, walaupun mungkin pendapatnya beda sama kita. Kalau kita lakuin itu semua, wah itu bukti nyata kita bawa cahaya kitab Allah di hidup kita. Nah, sekarang yuk kita pakai imajinasi kita lagi. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi ke udara, terus bayangin kalian lagi menggambar sebuah pohon iman yang raksasa. Pertama, kita gambar batangnya yang super besar dan kuat nancep di tanah. Ini ibarat keyakinan kita sama Allah. Kedua, gambar cabang-cabangnya yang rimbun menyebar kemana-mana. Ini melambangkan kitab-kitab suci tadi. Dan ketiga, di ujung cabangnya, coba tebak, ada apa? Betul banget, ada buah perbuatan baik kalian yang rasanya pasti manis banget. Coba deh kalian bayangin gimana asiknya kita memanen buah kebaikan itu sehari-hari. Misalnya nih, waktu kalian duduk tenang dengerin ibu guru di kelas, ngejawab pertanyaan dengan sopan atau ramah sama teman sebangku. Nah, itu tuh cara yang paling gampang dan manis buat metik buah rasa hormat dari pohon iman kita. Tiap kali kalian berbuat baik, ada buah manis yang kalian panen. Gampang dan asyik banget kan buat dilakuin? Oke teman-teman penjelajah, kita istirahat bentar yuk dari jalan kakinya. Sekarang waktunya kita main tebak-tebakan harta karun. Kita tes nih, seberapa tajam ingatan kalian soal peta-peta yang baru aja kita buka. Semuanya siap? Pasang telinga kalian baik-baik ya. Ini dia pertanyaan pertamanya. Perhatiin ya, Nabi mulia manakah yang menerima kitab Zabur yang isinya penuh hikmah dan nasihat tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba deh teriakan jawabannya keras-keras dari tempat kalian duduk sekarang. 1, 2, 3. Yeay, betul banget. Jawabannya adalah Nabi Daud alaihissalam. Wah, ingatan kalian beneran sekeren detektif nomor 1 deh. Kalian merhatiin petunjuk petanya dengan sangat teliti dari awal sampai akhir. Keren! Sekarang pertanyaan terakhir nih, buat ngunci semua ilmu yang udah kita dapat hari ini. Kita panduan penutup yang paling hebat dan paling sempurna, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bernama Kitab. Ayo, yang lagi kencang lagi jawabnya. Luar biasa. Jawabannya Al-Quran. Betul sekali, Al-Quran adalah peta terbesar dan panduan utama buat setiap langkah petualangan kita setiap hari. Kakak bangga banget nih sama kalian semua. Kalian bener-bener penjelajah sejati yang sukses nemuin harta karun pengetahuannya. Nah, setelah seru-seruan berpetualang dan jawab kuis dengan sangat hebat, gimana kalau sekarang kita rayain dengan nyanyi bareng? Yuk, kita bersenandung biar nama 4 kitab Allah ini nempel terus di pikiran kita dan meresap di hati sampai kapanpun. Kalian pasti tahu kan nada lagu Balonku Ada 5? Nah, kita pakai nada itu ya buat nyanyi bareng-bareng. Semuanya siap? Ayo kita mulai dengan semangat. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4. Ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quranku yang hebat. Wah, seru banget. Suara kalian kompak dan merdu abis. Nyanyian kalian indah banget deh. Kayak nada-nada musik warna-warni yang bertebaran di udara. Kalau kita selalu nyimpen pedoman dari kitab suci Allah di dalam hati, hidup kita pasti dipenuhi kegembiraan, kedamaian, dan cahaya kebaikan. Cahaya ini bakal terus nemenin dan nerangin kita, dari mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi malamnya. Nah, sebelum petualangan kita hari ini selesai, kakak mau ngasih satu pertanyaan penting nih buat kalian semua. Kira-kira, buah kebaikan apa yang bakal kalian tanam dan tumbuhkan di pohon iman kalian hari ini? Apakah hari ini kalian mau gotong royong ngeberesin mainan di kelas? Atau jujur ngakuin kesalahan? Atau mungkin sekedar ngasih senyum dan pelukan hangat buat keluarga di rumah? Yuk, nggak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita lakukan kebaikannya sekarang juga. Teruslah jadi penjelajah kebaikan ya, pancarkan cahaya kalian, dan sampai jumpa di petualangan seru kita berikutnya. Baiklah, anak-anak barusan sudah menyaksikan video. Dari video itu tadi, bahwasannya sudah disimpulkan bahwa Al-Quran yang wajib kita percayai atau imani itu ada 4. Apa saja? Yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir
yang diberikan kepada atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, habis ini Ibu akan memberikan yaitu sebelum Ibu memberikan pertanyaan, Ibu akan membentuk kelompok untuk anak-anak. Baiklah, untuk selanjutnya barusan Ibu sudah membentuk yaitu kelompok diskusi. Habis ini Ibu akan memberikan tugas per kelompok untuk anak-anak. Ya, yang sudah Ibu berikan lembar jawaban di situ, anak-anak bisa menjawab dan menyesuaikan pertanyaan dan jawabannya. Sudah? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Baik. Mulai dari sekarang kalian kerjakan per kelompok. Kegiatan diskusi berlangsung dengan aktif. Peserta didik saling bertukar pendapat, mencari informasi dari berbagai sumber, serta berusaha memahami materi secara mendalam. Dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi, memberikan arahan, serta memastikan peserta didik terlibat secara optimal. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Siapa Nabi yang menerima wahyu? Kitab Taurat. Nabi Muhammad. Sebutkan keempat kitab suci Allah dan Nabi penerimanya. Iya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya sudah sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, karena anak-anak sudah selesai menjawab yang sudah Ibu berikan yaitu lembar jawaban itu, maka untuk selanjutnya itu untuk mempresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama yang sudah siap maju ke depan yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Maju ke depan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menunjukkan hasil jawaban kami. 1. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kitab suci yang diturunkan Nabi Musa adalah Taurat. 2. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Daud? Kitab suci yang diturunkan Nabi Daud adalah Zabur. 3. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Kitab suci yang diturunkan Nabi Isa adalah Injil. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kitab suci Al-Quran. Siapa Nabi yang menerima wahyu kitab Taurat? Nabi Musa. Sebutkan keempat kitab suci Allah dan Nabi penerimanya. Taurat, Nabi Musa. Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Baiklah, anak-anak, ini tadi adalah hasil dari kelompok 3. Hasil presentasi yang sudah disampaikan kepada kalian. Ya, dari hasil pertanyaan dan jawaban apakah sudah betul apa tidak? Sudah betul? Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 3 yaitu betul semuanya.
beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan jawaban, yaitu dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan jawaban kitab suci Allah. Pertanyaan nomor 1. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Jawabannya Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomor 2. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Daud? Jawabannya Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pertanyaan nomor 3. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Jawabannya Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nomor 4. Kitab suci apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan nomor 5. Siapa Nabi yang menerima wahyu kitab Taurat? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam. Nomor 6. Sebutkan keempat kitab suci Allah dan Nabi penerimanya. Jawabannya Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Zabur, Nabi Daud alaihissalam. Injil, Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, karena tadi dari kelompok 4 sudah menjawab dengan baik, maka di sini Ibu akan memberikan reward kepada anak-anak atau dari kelompok 4 yang sudah menjawab dengan benar. Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya kembali. Iya, baiklah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok anak-anak. Maka dari itu untuk selanjutnya mungkin dari anak-anak bisa menanggapi dari pertanyaan dan jawaban dari teman-teman kalian. Ayo, siapa yang bisa menanggapi dari pertanyaan dan jawaban teman-teman? Saya Bu Guru, dari keempat kitab ini kita bisa mempelajari rukun Islam atau rukun iman Bu Guru. Bagus sekali. Nge. Dari tanggapan teman kalian itu tadi ada yang bertanya, ya. Dari keempat kitab suci yang sudah kita pelajari ini termasuk kita beriman kepada, yaitu beriman kepada rukun iman atau rukun Islam. Ada yang tahu jawabannya? Yaitu kita mengimani rukun iman. Ya, rukun iman yang keberapa? Ketiga. Yaitu ketiga. Pintar sekali. Beri aplaus untuk teman kalian yang sudah memberi tanggapan barusan. Baiklah, anak-anakku semuanya, kalian tadi sudah yaitu berdiskusi bersama teman-teman dan alhamdulillah kalian sudah melakukan tanya jawab yang sangat baik sekali. Ya, dari materi ini dapat Ibu simpulkan bahwasanya kita sebagai orang Islam yaitu harus percaya bahwasanya dari keempat kitab ini harus kita imani, yaitu diantaranya dari 4 kitab itu ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Adapun
Penerima atau wahyu yang diberikan kepada 4 kitab ini, yaitu Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, sedangkan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir yaitu Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu Ibu harapkan kita sebagai orang Islam yaitu harus percaya bahwasanya kita harus beriman kepada kitab-kitab yang telah diterima dan diberikan kepada kita, yaitu berupa Al-Quran. Baiklah, untuk selanjutnya karena materi pembelajaran kita sudah selesai, maka dari itu kita tutup dengan doa akhir pertemuan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.